Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Hanifah, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Setelah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, saya mengubah pandangan saya tentang kebutuhan siswa dan proses belajar yang berbeda pada setiap siswa. Pembelajaran berdiferensiasi itu prosesnya menyesuaikan dengan kondisi murid. Guru harus memperhatikan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid berkaitan dengan materi prasyarat apakah yang sudah dikuasai atau belum dikuasai. Minat sesuai dengan hal yang memotivasi mereka cenderung dalam memilih sesuatu, dan profil belajar terkait dengan gaya belajar yang murid miliki. Adapun karakteristik pembelajaran berdiferensiasi, menurut hasil kesimpulan saya, yang pertama adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, menumbuhkan kemandirian bagi murid. Kelompok belajar lebih fleksibel. Siswa lebih aktif mengeksplorasi kemampuannya sesuai dengan bimbingan guru. Dan yang terakhir adalah memperhatikan kondisi awal siswa. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan di kelas dengan menggunakan RPP yang sama untuk semua siswa, hanya saja berbeda dari strateginya. Murid membutuhkan perlakuan khusus, maka perlu mendapat strategi yang berbeda. Misalnya, strategi diferensiasi pada konten, proses, atau produk, sesuai dengan karakteristik materinya juga. Tomlinson menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai atau profil belajar. Sebagai contoh, guru merancang tujuan pembelajaran yang sama untuk semua murid. Akan tetapi, perlakuan yang berbeda disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Sebagai contoh, pemetaan kebutuhan murid berdasarkan minat dengan tujuan pembelajaran, murid mampu menuliskan teks fiksi. Maka, produk yang dihasilkan berupa karangan akan beragam sesuai dengan keminatan murid. Apabila murid yang senang kuliner bersama orang tuanya, maka dia akan menceritakan tentang seputar pengalaman kuliner bersama keluarga. Berdasar pemaparan tersebut, maka kebutuhan murid akan terpenuhi sesuai dengan kemampuan murid dan tentunya akan berdampak pada hasil belajar yang optimal. Siswa mengerjakan sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Kemudian, kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya yang pernah dipelajari, yaitu saya teringat akan pernyataan Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pembelajaran berdiferensiasi tentunya sangat berkaitan erat dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki karakteristik berpihak terhadap murid dan mampu menumbuhkan kemandirian pada murid. Dengan demikian, ini merupakan salah satu upaya sehingga dapat terwujudnya merdeka belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.